Bab 1431, Bintang Changlan yang mendidih. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Yang Mulia Langdi telah memperbarui 5 elemen surga. Aku dapat terhubung dengan 5 elemen surga dengan kekuatan mental, berkomunikasi satu sama lain, dan bahkan berteleportasi. Ya Tuhan, seluruh dunia terhubung erat sekaligus, dan aku tahu bahwa setiap kemunculan Yang Mulia Langdi akan membawa manfaat yang tak terbatas bagi kita. Sembahlah Yang Mulia Langdi. Petik 2 petik 2. Semua makhluk di bintang Changlan berlutut untuk menyembah, dan tiba-tiba sejumlah besar kekuatan dupa mengalir ke patung-patung dupa itu. Di antara mereka, para pejuang umat manusia adalah yang paling bersemangat dan bersemangat. Internet spiritual, Patriark Agung membangun internet kuno. Hebat, hebat, betapa cemerlangnya peradaban internet kuno, dan itu akan muncul kembali di bintang Changlan yang besar ini. Menurut data kuno, internet dapat mengembangkan banyak hal yang luar biasa, seperti novel, TV, komik, IV. Tunggu, apa itu IV? Aku tidak tahu, aku hanya tahu itu terkait dengan postur. Mungkinkah, teknik penempaan tubuh kuno? Yah, itu sangat mungkin. Petik 2 petik 2. Singkatnya, para prajurit Terran menggali dari dalam tanah, dan informasi yang diturunkan di zaman kuno oleh Blue Star mengetahui bahwa internet adalah hal yang sangat indah. Sebagai penyintas dan pewaris peradaban internet, para prajurit Terran percaya bahwa tugas penting dalam mengembangkan internet adalah melakukan bagian mereka. Kemudian, segera seseorang mulai mencoba terhubung ke internet spiritual. Seorang Valkyrie Terran adalah yang pertama terhubung ke internet spiritual, dan seluruh dunia baru tiba-tiba muncul di depan matanya. Di kaki adalah tanah loes, dikelilingi oleh pegunungan hijau dan perairan hijau, dan berbagai tumbuhan aneh. Valkyrie Terran mencoba menyentuh benda-benda ini, dan rasanya sangat nyata. Pada saat ini, seorang prajurit muncul di depannya, seorang prajurit dari ras lain. Ketika Valkyrie melihat dewa bela diri ras manusia, dia segera memberi hormat, saya telah melihat dewa bela diri ras manusia di bawah. Jangan sopan, orang suci bela diri ras manusia bertanya, dari mana asalmu? Dewa perang menjawab, di bawah klan Kaisar Baiyue adalah orang-orang dari klan Xianming. Di bawah klan Kaisar Baiyue. Bukankah itu setara dengan wilayah paling barat? Terran Valkyrie berkata dengan heran, kau dan aku berada di wilayah paling barat dan yang lainnya di wilayah paling selatan, jadi kalian bisa bertemu di sini. Dewa prajurit klan Xianming mengangguk dengan penuh persetujuan dan berkata, ya, internet spiritual yang dibangun oleh Kaisar Lang yang agung sungguh menakjubkan. Haha, tentu saja, Dewa bela diri Terran tersenyum, ngomong-ngomong, apakah kau tertarik untuk datang ke kota utama Hot Summer? Tentu saja, Dewa bela diri dari klan Xianming berkata, hanya saja terlalu jauh, dan biaya transmisinya terlalu tinggi, jadi aku belum bisa pergi ke selatan. Apakah kau lupa bahwa Yang Mulia Langdi juga membangun jaringan transportasi? Valkyrie Terran tertawa, selama kau menggunakan jaringan transportasi ini, kau akan dapat mencapai selatan dalam sekejap. Ya, memang, aku lupa, Dewa perang dari klan Xianming tiba-tiba menyadari, jadi dia mulai menjelajahi keterampilan teleportasi. Segera, dia menemukan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan kehendak surgawi di internet spiritual dan memilih koordinat teleportasi di bintang Changlan. Secara alami, jaringan transportasi tidak mampu mentransmisikan pada koordinat manapun, tetapi telah menetapkan 1 juta tujuan transmisi di bintang Changlan. Saat mentransmisikan, kau dapat memilih dari 1 juta tujuan. Tentu saja, ada juga tujuan teleportasi di luar kota utama di musim panas. Valkyrie dari suku Xianming dengan cepat memilih tujuan dan berteleportasi ke luar kota utama di musim panas. Tuan ras manusia, aku sudah tiba di sini, sekarang di luar kota utama di musim panas. Dewa perang suku Xianming telah menghubungi dewa perang umat manusia di internet spiritual. Sangat cepat, itu pantas menjadi jaringan transmisi yang diatur oleh Yang Mulia Langdi. Dewa bela diri Terran berkata dengan terkejut, tunggu, aku akan menjemputmu. Berdiri di awan, Su Lang dapat melihat dengan jelas proses kedua wajah Valkyrie ini, dan tidak dapat menahan senyum. Dia juga melihat berbagai operasi prajurit lainnya. Ada orang-orang yang tidak waras dan ingin melakukan hal-hal buruk melalui internet mental dan jaringan transmisi.
Hasilnya tentu saja harus diperingatkan oleh server yang baik dan jujur, dan dalam kasus yang serius akan langsung dikeluarkan. Tidak peduli seberapa seriusnya, itu akan diberi gelar, dan Anda tidak akan dapat menggunakan internet spiritual seumur hidup. Tentu saja, ini adalah era ketika semua orang percaya pada sulang, dan perselisihan telah berkurang hingga 99%. Kebanyakan orang tidak akan melakukan hal-hal buruk. Beberapa dari mereka bertukar pengalaman, bereksperimen dengan kekuatan sihir, atau mendirikan kios untuk mulai menjual barang, dan bahkan menerima murid untuk menemukan benda. Dalam waktu singkat, semua jenis trik telah muncul. Seluruh dunia seketika memasuki jalur yang tepat dari komunikasi berkecepatan tinggi, pembangunan berkecepatan tinggi, dan integrasi yang gila-gilaan. Kotak Pandora internet telah terbuka. Sulang tersenyum tipis, aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi saat aku kembali. Mengalihkan perhatiannya dari internet spiritual, Sulang mengeluarkan Weasley Baoyu dari ruang penyimpanan. Selanjutnya, kita akan pergi ke pengasingan Mei Li Baoyu. Seluruh tubuhnya berwarna biru muda, harta karun tingkat kaisar tertinggi yang dipadatkan oleh kesadaran dunia dengan kemauan yang tak terbatas. Mei Li Baoyu memiliki efek maha kuasa, dan bahkan dapat melawan kekuatan waktu, yang sangat langka dan langka. Bagian dari Weasley Baoyu di tangan Sulang ini tidak besar. Ketika kesadaran dunia Changlan menyelamatkan Chu Xiaobei dan yang lainnya, dia menggunakan lebih dari satu Weasley Baoyu. Oleh karena itu, Sulang tidak memiliki keyakinan penuh pada keselamatan perjalanan ini. Panggil. Setelah mengambil beberapa napas panjang dan dalam, Sulang melihat ke ruang hitam misterius, dan melihat bahwa klon telah bersatu kembali. Oleh karena itu, Sulang segera mengeluarkan instruksi ke sistem, mulai fungsi klon menelan. Wow, dalam sekejap, aura Sulang mulai melonjak dengan cepat dan langsung mencapai ranah kaisar tertinggi kuasi ke segala arah. Namun jangan biarkan dia membuka pintu pameran ini. Karena Sulang tidak bermaksud untuk menerobos pintu pengasingan dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Weasley Baoyu terbuat dari aspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia secara pribadi mendesaknya, dia pasti akan mendapatkan dupa. Oleh karena itu, Sulang harus menggunakan kesadaran Changlan Star untuk memotivasi Li Baoyu. Saya melihat Sulang memegang Weasley Baoyu di telapak tangannya, mengangkatnya ke langit, dan secara langsung memacu jalan takdir. Tiba-tiba, Sulang merasa bahwa dia telah bersentuhan dengan tubuh kehidupan jiwa yang sangat agung. Itu luas dan kacau, dengan jejak niat baik. Itu adalah kesadaran dunia Changlan Star. Sama seperti terakhir kali ini bersentuhan dengan kesadaran dunia Changlan Star, dan masih sangat berharap bahwa Sulang akan selaras dengannya. Dan kali ini niat kesadaran dunia lebih kuat. Saya tidak tahu apakah itu karena Sulang menciptakan internet spiritual dan jaringan transportasi, yang secara langsung membawa Changlan Star ke era globalisasi dan menghasilkan lebih banyak pahala. Tentu saja, Hedao Sulang tidak melakukannya, dan secara langsung mulai berkomunikasi dengan pikirannya, Changlan Star, aku pergi. Kesadaran Changlan Star tiba-tiba menimbulkan perasaan enggan, yang sangat sulit baginya, yang menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak ingin Sulang pergi. Selanjutnya, aku ingin membuka pintu pengasingan. Itulah pintu menuju pergolakan waktu dan ruang terakhir kali. Sulang berkata dengan sungguh-sungguh, aku harap kamu dapat menggunakan harta karun keberuntungan ini untuk membantuku melewati gerbang pengasingan dengan lancar. Meskipun kesadaran dunia Changlan Star masih enggan menyerah, dia langsung menyampaikan ide setuju. Jelas, ia telah menanggapi permintaan Sulang. Kalau begitu, mari kita mulai. Sulang menarik napas dalam-dalam dan melemparkan keinginannya Li Baoyu ke langit. Boom, kesadaran Changlan Star terwujud, dan penglihatan teratur yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di seluruh langit Changlan Star, yang cemerlang dan mempesona. Namun, Sulang tidak menyeret kakinya dan mengeluarkan cangkang kura-kura yang tampak seperti perisai, dan menuangkan kibawaan yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Dalam sekejap, gerbang pengasingan didesak sepenuhnya, dan bahkan melampaui batasnya. Segera setelah itu, sebuah titik gelap muncul di gerbang pengasingan, dan itu langsung meluas menjadi lubang hitam setinggi 3 kaki. Lubang hitam itu tidak berdasar, dan ada napas yang jelas keluar darinya, seolah-olah mengunyah beberapa mangkuk darah. Ini adalah gerbang menuju pengasingan. Sulang tidak segera memasuki lorong, tetapi melepaskan 3 segel pedang Yutian, meriam Jianxian, dan Li Xianyang.
Tuan Gelombang, Anda akhirnya mengingat saya. Li Xianyang mengetuk pintu, terima kasih kepada Tuan karena telah menyelamatkan nyawa bawahannya. Api, api, begitu ketiganya muncul, aku tiba-tiba menjadi sangat gembira. Mereka telah dipenjara terlalu lama, bagaimana mungkin tidak bahagia melihat matahari lagi. Namun, kebahagiaan mereka hancur di saat berikutnya. Aku melihat kesuraman yang kuat meledak dari mereka, dan turbulensi waktu dan ruang yang mengerikan muncul untuk menelan mereka. Namun, pintu pengasingan di tubuhnya dibentuk oleh salah satu dari 99 cangkang kura-kura, dan kekuatan pengasingan itu berkali-kali lebih kecil. Oleh karena itu, begitu mereka dilepaskan oleh Sulang, pintu pengasingan di tubuh mereka segera diserap dan ditelan oleh lubang hitam, memperkuat diri mereka sendiri. Masuk dan bersembunyi lagi. Sulang melambaikan tangannya dan segera memasukkan ketiganya ke dalam ruang penyimpanan dan ruang misterius. Changlan, bersiaplah, aku akan bergegas. Mata Sulang memadat, sedikit di bawah kakinya, membubung ke udara, dan segera bergegas ke tepi gerbang pengasingan. Turbulensi ruang dan waktu yang dahsyat akan segera terjadi. Topeng pertahanan di tubuh Sulang menunjukkan tanda-tanda disintegrasi dalam sekejap. Bau kematian tercium di benaknya, dan Sulang tidak dapat menahan pupil matanya yang tiba-tiba mengecil, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Jalan luar angkasa. Sulang segera membuka aturan jalan luar angkasa, dan kekuatan luar angkasa yang kuat tiba-tiba keluar. Terakhir kali Sulang belum memadatkan jalan luar angkasa, dan hanya menggunakan aturan luar angkasa untuk melawan turbulensi ruang dan waktu tidak ada gunanya. Kali ini berbeda, dia telah memadatkan jalan luar angkasa, yang hampir sempurna. Selain itu, kali ini gerbang pengasingan lebih stabil, sehingga jalan luar angkasa mulai berlaku, menghaluskan turbulensi spasial yang kuat di sebagian besar turbulensi ruang dan waktu. Namun, hal yang paling mematikan tentang gerbang pengasingan adalah turbulensi waktu, dan Sulang sama sekali tidak berdaya. Pada saat ini, turbulensi waktu yang mengerikan melanda. Sosok Sulang terus berubah, tiba-tiba tampak tua dan muda, sangat aneh. Dan Sulang juga merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami siksaan yang mengerikan, dan sebagian tubuh kaisarnya langsung mati. Situasinya sangat kritis. Untungnya, kesadaran dunia bintang Changlan mengambil tindakan saat ini. Saya melihat kesadaran dunia yang agung membawa Wis Li Baoyu langsung ke gerbang pengasingan. Semoga Li Baoyu segera runtuh, dan kekuatan aspirasi yang maha kuasa akan berubah menjadi kekuatan ruang waktu yang stabil untuk menahan turbulensi waktu seperti tsunami. Meskipun saya berharap hanya ada satu bagian Li Baoyu, turbulensi waktu di gerbang pengasingan telah ditenangkan bagi sebagian besar orang, mencapai kisaran yang dapat ditanggung Sulang. Segera, sosok Sulang menghilang ke dalam gerbang pengasingan yang gelap. Yang Mulia Langdi, harus tiba dengan selamat di tempat pengasingan. Yang Mulia Langdi tidak terkalahkan, dan segera, dia akan kembali bersama Cugu Liang dan yang lainnya, pasti. Petik 2. Setiap kaisar di bintang Changlan memperhatikan lorong hitam yang perlahan menutup, berlutut dalam doa tanpa suara. Sisi lain, Sulang hanya merasa bahwa waktu yang lama telah berlalu, dan tampaknya hanya dalam beberapa saat, aliran waktu dan ruang yang bergolak di sekitar tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Tiba di pengasingan, Sulang mengerutkan kening, mencoba membuka matanya sambil menahan rasa sakit, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. Karena matanya benar-benar nekrotik. Selain mata, bagian tubuh lainnya juga mengalami trauma parah. Selain itu, ini adalah trauma yang disebabkan oleh turbulensi waktu dan ruang, yang sulit diobati. Sepertinya aku hanya bisa bunuh diri. Sulang mendesah dalam hatinya dan berpikir, cloning dikirim. Wow, sebuah klon muncul di depan Sulang. Segera setelah itu, Sulang memukul kepalanya dengan telapak tangan, memicu kematian. Kekuatan misterius yang melampaui segalanya datang dan membuat Sulang terlahir kembali, dan semua lukanya menghilang. Yang baik tidak bisa lebih baik. Desis, aku tidak menyangka akan mengalami trauma yang begitu parah, dan aku tidak tahu apakah Chu Xiaobei dan yang lainnya terluka. Sulang sedikit mengernyit, pada saat itu, Changlan Star menggunakan lebih dari satu potong Wis Li Baoyu, setidaknya 7 atau 8 yuan. Itu seharusnya dapat memastikan keselamatan mereka dan bebas dari kekhawatiran. Menekan sedikit kekhawatiran di hatiku. Sulang mengerahkan kekuatan mentalnya dan melihat sekeliling, dan pemandangan baru muncul di depan matanya.
Ini adalah lembah melingkar yang sangat besar dengan 5 kait yang mengerikan di satu sisi. Sekilas, seolah-olah ada raksasa yang tak terbayangkan mengulurkan tangan dan mengambil sebidang tanah, menyebabkan lubang yang dalam ini muncul. Setidaknya itu adalah makhluk raksasa dengan level yang sama dengan duniaku, dan aura yang tersisa sangat kuat, mencapai level Kaisar Agung ke-9. Sulang menarik napas dalam-dalam, dan hanya dari lubang yang dalam ini dia bisa melihat puncak gunung es yang berbahaya di tempat ini. Segera setelah itu, kekuatan mental Sulang terus menyebar, dan segera mencapai batas jangkauan deteksi, lebih dari selusin tata surya ukurannya. Namun, tepi deteksi kekuatan mental masih berupa daratan tebal. Sosok Sulang melintas, dan dia terbang ke arah yang acak, dan jangkauan deteksi bergerak sesuai dengan itu. Namun, bumi masih dalam jangkauan. Persepsi, seolah-olah bumi tidak berujung dan tanpa tepi. Tanah yang begitu luas, benar-benar tempat pengasingan. Sulang benar-benar yakin akan hal ini di dalam hatinya, dan tidak dapat menahan perasaan senang. Tugas yang paling mendesak adalah menemukan Chu Xiaobei dan yang lainnya. Aliran waktu di pengasingan sekitar 10.000 kali lipat dari alam semesta yang tak terbatas. Sudah sekitar 5 hari sejak mereka memasuki tempat pengasingan, garis waktu alam semesta yang tak terbatas. Jadi, mereka seharusnya sudah berada di sini selama lebih dari 100 tahun, dan kuharap tidak terjadi apa-apa. Kekhawatiran di hati Sulang muncul lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengirim klon dan avatar. Tuan, begitu Li Xianyang muncul, dia berlutut. Avatar lain dan 38 avatar melihat pemandangan ini, dan mereka berlutut di tanah untuk memberi hormat. Tampaknya avatar khusus Li Xianyang ini dapat menjadi contoh yang baik bagi avatar lainnya. Kamu segera mulai clone buying, pertama-tama cari pembangkit tenaga listrik lokal di sekitar untuk memahami situasi saat ini. Sulang menugaskan tugas kepada Li Xianyang dan avatar lainnya, tapi ingat, sembunyikan sosokmu, ada banyak orang besar di sini, jangan membuat masalah sesuka hati. Ya, Li Xianyang memimpin, dan semua klon merespons serempak. Segera, mereka menggunakan klon 100 bayangan, menjelma menjadi 4.000 klon 5 Kaisar Agung, menyebar ke sekeliling. Semua avatar ini mewarisi kekuatan spiritual Sulang dari alam nirvana yang rusak dan metode misteri halus, dengan kemampuan eksplorasi kelas 1. Setelah beberapa napas, para klon telah menjelajahi wilayah daratan yang luas dan menemukan sejumlah besar makhluk cerdas. Benua Changlan dikenal penuh dengan ribuan ras, tetapi dibandingkan dengan di sini, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai rambut akar. Sejauh ini, ratusan ribu makhluk cerdas telah ditemukan di daratan yang dideteksi Sulang. Sebagian besar makhluk cerdas ini adalah humanoid dengan beberapa karakteristik alien. Ada juga binatang buas dan makhluk tumbuhan yang sepenuhnya tercerahkan. Ada juga makhluk seperti itu di lebih dari 20 planet yang diperintah oleh Sulang, tetapi mereka sangat langka. Tetapi di sini, itu sangat umum. Sayangnya, meskipun ada banyak ras cerdas, tidak banyak yang kuat. Ras-ras ini mungkin adalah keturunan dari orang-orang yang diasingkan. Setelah waktu reproduksi yang lama, mereka akhirnya membentuk penduduk asli pengasingan. Yah, kekuatannya terlalu rendah, aku mungkin tidak memiliki banyak wawasan, dan aku tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari mereka. Sulang berpikir dalam hati dan memerintahkan klon untuk terus menjelajah. Akhirnya, setelah puluhan napas, para klon menemukan seorang prajurit hebat setingkat kaisar yang sedang berkultivasi tersembunyi di pegunungan. Tidak mudah untuk menemukan seorang prajurit tingkat kaisar agung di wilayah Qinghai. Diperlukan puluhan planet untuk memunculkan satu. Namun di tempat pengasingan ini, Sulang menemukan seorang ahli tingkat kaisar agung dalam waktu kurang dari 1 menit. Ini dapat dilihat, kekuatan tempur rata-rata dari pengasingan itu sungguh mengerikan. Seorang prajurit yang berlatih sendirian di luar. Agaknya itu adalah Ran Xiu, yang mirip dengan Qi Yunkai. Sulang berpikir dalam hati, dan segera menggunakan pengganti klon untuk mendekati prajurit tingkat Kaisar Agung ini. Lihatlah lebih dekat, prajurit tingkat Kaisar Agung ini sebenarnya adalah seorang prajurit wanita, yang bahkan lebih langka. Kaisar wanita ini terlihat sangat seksi, penuh daya pikat, tetapi tidak memberi orang perasaan mencolok. Ini mungkin pertunjukan yang sangat temperamental. Sulang segera membuka panel. Properti lawan. Nama, Yumei. Ras Guanghan. Level kualifikasi, tak tertandingi. Level alam, 3 Kaisar Agung. Level serangan, Kaisar tingkat ketiga.
Level pertahanan 3 Kaisar Agung. Level Senva 3 Kaisar Agung plus. Level daya tahan 3 Kaisar Agung plus. Level roh, alam nirwana yang rusak. Teknik penguasaan, Sutra Hati Guanghan, Poros Iblis Huaking Pusuo, level Kaisar Agung. Xiao Cheng, Puo Wuji, level Kaisar Agung. Pemula. 3 Kaisar Agung, bagus dalam kebugaran fisik dan daya tahan. Sulang tersenyum main-main, lalu sosoknya melintas, dan dia mendekati gunung tempat Yu Mei berlatih. Meskipun basis kultivasi jimat giok ini tidak terlalu tinggi, mungkin itu adalah level menengah dan bawah di tempat pengasingan. Tetapi dia pasti sudah berlatih untuk waktu yang lama, dan dia seharusnya relatif jelas tentang situasi terkini di pengasingan. Jadi Sulang memutuskan untuk bertanya padanya tentang berita itu. Baiklah, yang terbaik adalah menerima bawahan yang patuh dan bertindak sebagai pemandu sementara. Kalau begitu, Sulang melayang di luar gunung, memanggil semua klon, bersiap untuk memamerkan dunia mingguan sisi lain. Yu Mei adalah ahli melarikan diri, dan kemampuan anti pengintaiannya telah meledak. Meskipun dia sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan Sulang, dia merasakan sedikit krisis. Sial, aku pasti menjadi sasaran. Yu Mei tidak ragu-ragu, dan segera menyembunyikan sosoknya sebelum melarikan diri. Tetapi saat dia muncul di luar gunung, cahaya yang sangat terang bersinar. Awalnya, Yu Mei hanya merasa bahwa dia merasa nyaman secara fisik dan mental, dan dia ingin mengerang. Tetapi kemudian dia menemukan 4.000 Kaisar Agung melayang di udara. Hari, kekuatan apa ini? Dia mengirim 4.000 Kaisar Agung untuk menangkapku dengan kemeriahan yang begitu besar. Yu Mei merasa ngeri, dan sambil dengan gila-gilaan menolak cahaya 10.000 alam mingguang, dia melarikan diri ke kejauhan. Namun, fisiknya sangat kuat pada level yang sama, tetapi tidak layak disebut di mata Sulang. Tidak peduli bagaimana Yu Mei melarikan diri, dia selalu berada dalam jangkauan 10.000 alam mingguang. Dengan cepat, dia tidak melarikan diri lagi, karena dia telah menjadi pelayan keempat Kaisar Agung Sulang. Para pelayan, beri penghormatan kepada Tuan Lang yang agung. Yu Mei mendatangi wajah Sulang dengan sangat patuh, dan Ying Ying membungkuk. Berdirilah, aku bertanya beberapa pertanyaan kepadamu. Sulang tampak acuh tak acuh, dan bertanya dengan lugas, apakah kamu seorang kultivator biasa? Apakah kamu dari alam semesta yang tak terbatas? Pernahkah kamu mendengar tentang 3 wanita Chu Xiaobei, Jiruk Sue, dan Murong Xian? Bagaimana situasi di pengasingan sekarang? Ada berapa banyak kekuatan? Seberapa kuat yang terkuat? Berapa lama pertempuran terakhir? Menghadapi masalah Sulang, Yu Mei menjawab secara sistematis, terangi Tuan, pelayan itu adalah seorang kultivator biasa, alam semesta yang tak terbatas Yuking Dayuren, yang hidup di pengasingan 600 juta tahun yang lalu. 3 wanita yang kamu bicarakan tidak pernah didengar oleh para pelayan. Tempat pengasingan itu terlalu luas. Kekuatan terbesar yang pernah didengar pelayan itu adalah Istana Changhen, yang dibangun oleh Kaisar tertinggi Changhensi. Selain itu, ada Gereja Cerah, klan Ngengat Pembangun Bulan, dan Sekte Feitian, 3 kekuatan tak bertuhan. Hanya saja, kecuali Changhensi, seorang pembangkit tenaga tak bertuhan yang memiliki wajah jelas di Istana Changhen. Tidak ada pembangkit tenaga tak bertuhan di Gereja Cerah, Ngengat Bulan, dan Sekte Feitian. Tentu saja, mereka juga merupakan kekuatan tak bertuhan yang bergengsi, karena mereka memiliki 3 prajurit tak bertuhan dari tentara Kaisar tertinggi. Pedang Cerah, Sarang Ibu Pembangun Bulan, dan Sutra Orang Mati. Para pelayan memiliki pengetahuan yang dangkal, dan hanya 4 kekuatan tingkat dewa ini yang mengetahui tempat pengasingan. Kekuatan terbesar dalam radius 500.000 tahun cahaya adalah Qi Xiaodian, yang didirikan oleh Kaisar Kuasi Superior Hu. Selain itu, ada sejumlah besar kekuatan dari semua jenis, tak terhitung jumlahnya. Dan kekuatan tingkat dewa kuasi hanyalah sebuah batu di sungai dibandingkan dengan seluruh pengasingan. Kekuatan yang lebih rendah adalah kerikil, sama sekali tidak mencolok. Adapun orang terkuat di pengasingan, pelayan itu telah mendengar tentang Changhensi, dan sisanya belum pernah mendengar seseorang yang lebih kuat darinya. Tetapi ada terlalu banyak orang kuat yang tersembunyi di tempat pengasingan. Meskipun Changhensi diakui sebagai yang terkuat, pasti ada orang-orang kuat yang diam-diam. Selain itu, para pelayan tidak memiliki cara untuk mengetahui berapa lama sebelum pertempuran terakhir. Menurut informasi yang tersisa dari perang reinkarnasi terakhir, tanda-tanda perang terakhir selalu tidak jelas.
Dalam keadaan normal, orang kuat tertentu yang mengira dirinya memiliki kemampuan untuk menguasai kerumunan, dan kekuatan pengasingan secara keseluruhan cukup kuat, ketika dapat mengarah ke peti mati 9 naga, dia akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi perang dunia. Saat ini, kekuatan keseluruhan tanah pengasingan mungkin mendekati perang reinkarnasi terakhir, dan diperkirakan perang dapat pecah dalam beberapa ratus juta tahun. Pada akhirnya, bahkan jika perang reinkarnasi pecah, itu tidak berarti peti mati 9 naga dapat ditarik keluar. Banyak perang reinkarnasi adalah pembantaian yang tidak berguna. Misalnya, terakhir kali perang reinkarnasi pecah 1,5 miliar tahun yang lalu, dan seluruh tanah pengasingan dipukuli hingga ke gunung, darah mengalir ke sungai, dan peti mati 9 naga tidak ditarik keluar. Orang kuat yang tersisa berjuang hingga putus asa, dan akhirnya memilih untuk menghentikan perang, dan kemudian mengintai lagi, menunggu era baru datang. Dan sisa-sisa orang kuat ini, bahkan sisa-sisa orang tua dari perang reinkarnasi sebelumnya. Mereka telah melalui perang reinkarnasi berulang kali, dan kekuatan mereka tak terduga. Beberapa dapat menunggu hingga datangnya era besar dan terus berjuang dalam reinkarnasi. Yang lain tidak dapat menunggu era baru, mereka hanya dapat kehabisan nyawa dan jatuh sepenuhnya. Sejauh yang diketahui pelayan, total 9 perang reinkarnasi telah berhasil membawa ke peti mati Kowloon. Pemenang 9 perang reinkarnasi ini semuanya meninggalkan jejak mereka sendiri di tempat pengasingan sebelum pergi, membentuk 9 daerah terlarang saat ini. Hanya saja waktu ketika 9 perang reinkarnasi pecah tidak terdokumentasi, karena sudah terlalu lama dan waktu hampir memusnahkan segalanya. Berbicara tentang ini, Yu Mei tidak lagi berbicara, jelas dia sudah tahu segalanya. Setelah mendengarkan kata-kata Yu Mei, Su Lang tiba-tiba memunculkan banyak pikiran. Perang reinkarnasi. Di era ini, apakah pertempuran terakhir disebut pertempuran reinkarnasi? Chang Hen Gong, Chang Hen San. Kedengarannya terkait dengan wanita Chang Hen, apakah itu warisan wanita Chang Hen? Tetapi Qi Yun Kai telah menghabiskan 30 juta tahun di alam semesta tanpa batas, dan 300 miliar tahun telah berlalu sejak tempat pengasingan ini. Bisakah warisan gadis pembenci panjang diwariskan selama itu? Selain itu, awalnya aku mengira bahwa setiap kali dalam pertempuran akhir pengasingan, satu orang dibawa pergi oleh peti mati 9 naga, dan seluruh pengasingan dibangun kembali sepenuhnya dari awal, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Aku telah menerima sedikit berita dari alam semesta yang tak berujung. Kesalahan. Petik 2. Mungkin karena aliran waktu di tempat pengasingan terlalu cepat, dan jumlah total perang reinkarnasi hanya puluhan miliar tahun, dan itu hanya puluhan juta tahun di alam semesta yang tak berujung. Waktu ini tidak lama di mata para ahli alam semesta tak terbatas, jadi para ahli alam semesta tak terbatas menganggap banyak perang reinkarnasi sebagai satu. Lalu, dilihat dari informasi yang tersedia sekarang, tingkat menyeramkan dari tanah pengasingan bahkan lebih tinggi dari yang dibayangkan, 10 tingkat. Ada sejumlah besar orang kuat yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di sini, serta senjata ampuh yang dibuat oleh orang-orang kuat di masa lalu. Ada begitu banyak orang kuat yang bersembunyi dalam kegelapan sehingga tidak terbayangkan, dan begitu kuat sehingga putus asa. Di bawah tekanan gelombang-gelombang sebelumnya, gelombang-gelombang pengasingan yang baru tidak memiliki harapan sama sekali. Kecuali ada seorang jenius sejati, seorang jenius yang merupakan yang terbaik di dunia dalam hal bakat kultivasi dan bakat tempur, adalah mungkin untuk menumbangkan orang-orang tua super yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, Su Lang tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku jenius? Tapi kemudian, Su Lang memiliki pikiran tegas lainnya, tidak, aku harus menjadi jenius itu, kalau tidak jangan bicara tentang menyelamatkan Chu Xiaobei dan yang lainnya, bahkan aku akan masuk. Memikirkan ketiga putri Chu Xiaobei, Su Lang sedikit khawatir lagi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mereka dilindungi oleh harta karun seperti prajurit kekaisaran 5 elemen, formasi langit 5 elemen, sarung langit pembantaian, kubus rubik luar angkasa, dan istana kaisar giok putih. Menurut penjelajahan sebelumnya di wilayah yang luas, satu-satunya situasi di mana pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar adalah Yu Mei sendirian, ketiga putri Chu Xiaobei lebih berhati-hati, dan masih mungkin untuk memastikan keselamatan. Kecuali mereka sangat tidak beruntung, tempat pengasingan akan menghadapi kekuatan yang luar biasa. Jadi, ada juga manfaat besar memiliki tempat pengasingan yang besar. Begitu seseorang masuk,
itu seperti menetes ke lautan. Selama Anda bersedia, peluang untuk bertahan hidup akan sangat meningkat. Chu Xiaobei dan yang lainnya bukanlah orang yang sembrono, mereka pasti bisa melindungi diri mereka sendiri. Sulang menarik napas dalam-dalam dan segera mengeluarkan sepotong pakaian dari ruang penyimpanan. Gaun ini dikenakan oleh Chu Xiaobei, dan ada napasnya. Sistem, kirim pesawat layang terbang pemburu harta karun. Sulang berpikir, dan tiba-tiba sejumlah besar pemburu harta karun terbang-terbang muncul. Para pemburu harta karun terbang-terbang ini mengumpulkan napas pada pakaian, dan segera menghilang. Untuk meningkatkan kemungkinan menemukan semua orang, Sulang mengeluarkan beberapa barang lagi dan meminta pemburu harta karun terbang untuk mengumpulkan napas Jiruksue, Murong Xianxian, dan bahkan prajurit Kaisar 5 Elemen dan sarung pedang pembantaian langit. Tiba-tiba, lebih dari 300 miliar pemburu harta karun terbang di sekitar Sulang menyebar dengan liar. Pada saat yang sama, di puncak yang sangat besar di tempat pengasingan, lapisan sarang laba-laba putih ditutupi satu demi satu, mengubah seluruh puncak yang sangat besar menjadi seputih salju. Saya tidak tahu, saya pikir itu adalah gunung yang sangat bersalju. Puncak-puncak raksasa putih ini adalah sarang yang terbuat dari sutra laba-laba bening yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun itu adalah sarang, itu sangat mewah dan megah daripada istana mana pun. Di sarang, ada ledakan tawa wanita, hahaha. Lucu sekali, lucu sekali. Novel ini lebih bagus dari buku sebelumnya, Kaisar Menenun tidak mudah dipromosikan, Tuan Langdi, silakan ambil langkah. Bei, Ruksue, Slim, kalian bertiga sangat berbakat. Di kamar tidur yang luas dan mewah yang dibangun dari sutra laba-laba seputih salju, seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun dengan ukiran giok merah muda sedang berbaring di tempat tidur giok sutra laba-laba yang lembut, memegang buku kertas dan membaca dengan senang hati. Perhatikan lebih dekat, dan judul di sampul buku kertas itu ternyata adalah, Kaisar Menenun, terlalu lembut untuk memakan waktu yang lama Kaisar. Saya tidak tahu apakah Sulang akan muntah darah saat melihat buku ini. Di sisi tempat tidur giok sutra laba-laba, ada 3 gadis cantik yang duduk, termasuk Chu Xiaobei, Jiruksue, dan Murong Xianxian. Kami benar-benar senang dipuji oleh Guru Yuzi, dan kami memiliki motivasi untuk menciptakan karya baru lagi. Tuan Yuzi, luangkan waktu Anda, kami akan segera dapat menulis bab baru untuk Anda, bagian akhir sudah disusun, itu pasti akan meledak. Ya, dan kami telah memikirkan kreativitas buku berikutnya. Judulnya adalah, Langdi, ia menjadi cahaya bulan putih Kaisar Jiaozi yang sakit. Buku ini akan lebih menarik, dan Anda dijamin akan puas. Baiklah, kami juga memikirkan tema yang disebut, Geng Mei, yang terasa lebih meledak-ledak. Petik 2. Ketiga putri Chu Xiaobei berkicau, dan berkata kepada gadis kecil di tempat tidur giok sutra laba-laba untuk menyenangkan. Benarkah? Yuzi berkata dengan heran, Anda benar-benar memiliki Anda, saya menantikannya. Dan kisah Chu Xiaobei dan gadis kecil Yuzi dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu. 3 Putri Chu Xiaobei, Istana Kaisar Giok Putih, prajurit Kaisar 5 Elemen, sarung langit pembantaian, kubus Rubik luar angkasa, dan beberapa prajurit yang menjaga langit 5 elemen, semuanya jatuh ke pengasingan. Akibatnya, mereka sayangnya ditemukan oleh pasukan tingkat Kaisar setempat. Kita harus tahu bahwa meskipun tanah pengasingan itu luas, konsumsi sumber dayanya telah sangat serius untuk waktu yang lama, sehingga para prajurit yang telah mengalir dari alam semesta tanpa batas di sini mudah didambakan. Terutama ketiga putri Chu Xiaobei bahkan bukan Wuxian. Dengan demikian, pasukan tingkat Kaisar mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mengepung dan membunuh mereka. Namun, dengan bantuan pedang pembantai surgawi dan prajurit Kaisar lainnya, ketiga wanita itu dengan keras kepala menolak pengejaran pasukan tingkat Kaisar, dan merancang jebakan untuk memusnahkan kekuatan tingkat tinggi dari pasukan tingkat Kaisar. Ketiga putri Chu Xiaobei awalnya mengira tempat itu aman, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pasukan yang padam itu akan membocorkan berita, menarik kekuatan yang lebih kuat, Istana Serigala Keserakahan. Istana Serigala Keserakahan adalah kekuatan besar, jauh dari apa yang dapat dilawan oleh ketiga putri Chu Xiaobei. Ketika Istana Serigala Keserakahan mengirim prajurit untuk mengejar Chu Xiaobei dan yang lainnya, Yuzi harus mengikutinya karena dia bosan, yang merupakan kelegaan. Akibatnya, Yuzi bertemu dengan ketiga putri Chu Xiaobei.
Di bawah pengepungan para prajurit Istana Serigala Keserakahan yang kuat, para prajurit yang melindungi ketiga putri Chu Xiaobei tidak dapat melawan, dan langsung mati. Ketiga putri Chu Xiaobei juga dipertaruhkan. Tetapi pada saat ini Yuzi menemukan perbedaan antara ketiga putri Chu Xiaobei. Chu Xiaobei adalah seorang yang hampir abadi, tetapi ada puluhan ratus aturan di tubuhnya, yang sangat langka. Namun, Ji Ruxue dan Murong Xianxian sama-sama adalah seorang yang hampir abadi, tetapi mereka hanya memiliki beberapa aturan yang juga sangat langka. Jadi Yuzi tertarik dan menyelamatkan ketiga putri Chu Xiaobei. Ketiga putri Chu Xiaobei awalnya terbunuh karena bawahan mereka, dan mereka merasa sangat kasihan pada Yuzi, dan mereka tidak menghargai anugerah penyelamatan nyawa Yuzi. Namun setelah Gunung Ziyu, mereka tahu bahwa Yuzi sebenarnya bukanlah orang yang serakah dari Istana Serigala. Sebaliknya, Yuzi membenci orang yang serakah dari Istana Serigala. Hanya saja hubungan antara keduanya tidak pernah disebutkan, dan ketiga gadis itu tidak mudah untuk ditanyai, yang telah menjadi misteri. Singkatnya, setelah Chu Xiaobei, Ji Ruxue, dan Murong Xianxian menyadari hal ini, perasaan buruk mereka terhadap Yuzi banyak menghilang. Selain itu, mengandalkan Yuzi, mereka dianggap aman di pengasingan. Bagaimanapun, meskipun Yuzi terlihat seperti gadis kecil, dia sebenarnya adalah kuasi atasan yang sangat kuat. Namun, karena Yuzi sangat kuat, ketertarikannya pada ketiga putri Chu Xiaobei datang dan pergi dengan cepat, dan dia menyingkirkan mereka dalam sekejap mata. Di Gunung Ziyu, tidak hanya Yuzi yang tinggal sendirian, ada juga sejumlah besar prajurit wanita dari berbagai ras yang melayani Yuzi. Para pelayan ini semuanya adalah kaisar semu. Oleh karena itu, tiga dewa semu Chu Xiaobei ada di sini, berjalan di atas es tipis, menakutkan. Selama periode itu, ada juga beberapa pelayan wanita yang menindas basis kultivasi ketiga wanita itu dan memerintahkan mereka untuk melakukan ini dan itu, yang sangat menyebalkan. Untungnya, Yuzi temperamental, dan para pelayan itu takut menindas putri ketiga Chu Xiaobei terlalu keras dan memprovokasi Yuzi untuk marah, jadi mereka tidak berani bertindak terlalu jauh. Oleh karena itu, meskipun ketiga wanita itu harus melakukan beberapa hal yang tidak perlu setiap hari, mereka belum pernah menghadapi situasi yang lebih sulit. Selain itu, kehidupan ini tidak berlangsung lama. Semuanya berubah karena sebuah buku. Judul buku ini adalah Tiga Nona Melawan Langit, Kaisar Sulang Terlalu Kuat. Itu adalah novel yang dibuat oleh Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian di Gunung Ziyu karena mereka sangat merindukan Sulang. Ketika ketiga putri Chu Xiaobei berada di Bintang Changlan, mereka paling suka membaca buku kuno yang digali dari bintang biru. Oleh karena itu, ketiga putri Chu Xiaobei benar-benar menulis buku ini dengan cara yang layak, serta berbagai konsep dan tangkai yang aneh, yang sangat menarik. Ketiga putri Chu Xiaobei juga sangat puas dengan buku ini, membuat buku kertas khusus, dan membacanya bersama mereka setiap hari. Hasilnya, buku itu dilihat oleh Yuzi suatu hari, dan ketika dia mengambilnya, dia berteriak, matanya berbinar, dan dia ketagihan untuk masuk. Yuzi membaca buku ini dengan sangat mabuk, siang dan malam, membacanya berulang-ulang, dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Tetapi akhirnya suatu hari, dia perlahan-lahan merasa tidak puas. Jadi biarkan ketiga putri Chu Xiaobei menulis buku lain dari seri yang sama. Ketiga, putri Chu Xiaobei tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berbalik dengan sebuah novel, dan sejak itu mereka telah menjadi penulis Ratu Yuzi. Meskipun mereka tidak ingin menggunakan guru mereka Sulang untuk menulis buku untuk wanita lain, meskipun terlihat seperti gadis kecil, mereka tidak punya pilihan. Jadi dengan tidak adanya pilihan, demi meningkatkan rasa simpati yang lebih tinggi pada Yuzi, ketiga gadis itu memutuskan untuk mengambil risiko dan bergabung dengan pahlawan wanita yang berdasarkan pada Yuzi. Akhirnya, ketiga gadis itu memeras otak mereka dan mulai membuat serial buku baru, Kaisar Tidak Mudah Diprovokasi, Tuan Langdi, silakan ambil. Dan setelah membaca buku ini, Yuzi berteriak dengan luar biasa dan gila. Tentang kepuasan, dan benar-benar membawa dirinya masuk. Itu sangat keren. Kemudian buku ini secara resmi menjadi makanan spiritual Yuzi, dan dia harus memakannya setiap hari, dan dia merasa tidak nyaman jika dia tidak memakannya. Jadi Yuzi mengingatkan Anda setiap hari, setiap hari. Ketiga putri Chu Xiaobei melihat Yuzi sangat bergantung pada diri mereka sendiri, jadi mereka mengambil risiko lain untuk mengurangi jumlah pembaruan harian dengan alasan menjaga kualitas karya mereka. Dengan cara ini,
Anda tidak hanya dapat memuaskan selera Yuzi, tetapi juga mencegah Yuzi meninggalkan mereka untuk bekerja di sudut ruangan saat mereka bosan melihatnya. Strategi ini akhirnya berhasil. Meskipun Yuzi terlalu tidak sabar, ia juga meminta orang lain untuk meniru karya ketiga putri Chu Xiaobei. Namun, bagaimana orang-orang sederhana itu bisa menulis tentang ketiga putri Chu Xiaobei? Pada akhirnya, karena karya-karyanya terlalu jelek, semuanya dihukum oleh Yuori. Di antara mereka, ada pelayan yang telah menindas ketiga putri Chu Xiaobei. Selanjutnya, rencana menyeret ketiga putri Chu Xiaobei berada di jalur yang benar, satu pembaruan setiap hari, dan hampir 20.000 bab ditulis sebelum menyelesaikan buku. Tulisan ini hampir 50 tahun. Dalam 50 tahun ini, tidak ada yang berani memprovokasi ketiga putri itu sama sekali, dan mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Jangan terlalu bangga. Segera setelah itu, atas desakan Yuzi, ketiga putri itu membuka karya baru. Kaisar menenun, mengambil Langdi terlalu lembut. Pada saat inilah Yuzi memegang yang satu di tangannya. Buku ini telah diperbarui dengan lebih dari 30.000 bab di tangan tiga binatang buas Chu Xiaobei. Buku ini telah ditulis selama lebih dari 80 tahun, dan hampir selesai. Oleh karena itu, mereka akan menyiapkan buku baru, Langdi, ia menjadi cahaya bulan putih Kaisar Jiaozi. Singkatnya, ketiga putri Chu Xiaobei bermaksud untuk mempertahankan kehidupan mereka yang santai dan bahagia saat ini dengan menulis buku untuk meningkatkan kesukaan mereka. Tentu saja, saya masih sangat merindukan putri ketiga Sulang. Mereka tahu ini adalah tempat pengasingan, pada dasarnya tidak ada harapan untuk kembali ke alam semesta yang tak terbatas, tetapi semakin lama, semakin mereka merindukan Sulang malam harinya, mereka bertiga menangis dan sesekali membasahi bantal mereka. Ketiga harta karun terbang itu diciptakan oleh Sulang sendiri, dan ketiga wanita itu sering menunjukkannya dan memikirkan orang-orang. Saat menulis buku, justru karena perasaan yang sebenarnya, ia dapat menulis buku yang sangat emosional, dan terkadang saya melihat Yuzi dengan mata merah. Saat ini, mereka tidak tahu bahwa Sulang telah datang ke pengasingan dan mencari mereka dengan panik. Tanah pengasingan, di padang duri. Apakah kalian akhirnya menemukan arah umum? Senyum tersungging di sudut mulut Sulang. Ia melayang di udara, dikelilingi oleh jimat giok yang berdiri tegak, dan di bawah kakinya terdapat padang duri yang penuh dengan bunga merah muda dan ungu. Di kejauhan, pesawat layang pemburu harta karun akhirnya menemukan arah yang tepat setelah penyebaran besar awal, semuanya berkumpul bersama, dan terbang ke arah yang sama. Arah itu setidaknya adalah arah tempat ketiga putri Chu Xiaobei berada. Mereka pasti masih hidup. Sulang menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan jimat giok ke alam semesta dantian, lalu mengirimkan klon ke arah sayap terbang pemburu harta karun. Setelah klon muncul, Sulang segera menggunakan klon untuk menggantikannya, lalu melepaskan beberapa glider terbang pemburu harta karun lagi untuk mencari arah yang benar. Dengan cara ini, itu jauh lebih cepat daripada si konyol mengikuti glider terbang. Pemburu harta karun, lagi pula, kecepatan glider terbang pemburu harta karun tidak secepat klon pengganti pengiriman Sulang. Dalam sekejap mata, Sulang bergerak sejauh 300.000 tahun cahaya. Sepanjang jalan, saya juga melihat semua jenis ras cerdas, dan semua jenis adat istiadat ras yang luar biasa. Tentu saja, semua ini hanya melihat-lihat, Sulang tidak akan membuang-buang waktu di tempat-tempat ini. Saat ini, di depan, segerombolan besar glider terbang pemburu harta karun menentukan arah mereka dan terbang maju lagi. Sulang juga bersiap untuk mengirim klon untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi saat ini, dari mana serangga kecil itu berasal? Beraninya kau menghalangi jalan Lao Su. Teriakan keras datang, dan aura mengerikan tingkat Kaisar Agung turun, menghancurkan ratusan ribu pemburu harta karun yang terbang hingga mati dalam sekejap. Oke, siapa yang tidak bermata panjang? Sulang mengerutkan kening dalam sekejap, dan cahaya berbahaya menyembur dari matanya. Segera setelah itu, dia melihat seorang pria dengan mata segitiga terbang dari kejauhan, jatuh ke tanah, menendang mayat pemburu harta karun yang terbang di tanah dengan jari kakinya. Aneh, pria bermata segitiga itu terkejut, beberapa serangga kecil tanpa kekuatan spiritual telah mencapai tingkat kaisar dengan kecepatan yang samar. Segera, dia mengambil mayat pemburu harta karun yang terbang dari tanah, bermaksud untuk mempelajarinya di tempat. Tiba-tiba, bab segitiga, letakkan. Sebuah suara samar datang.
Siapa? Mata segitiga mendengar seseorang memanggil namanya, dia terkejut, dan dia menoleh dan melihat Sulang yang wajahnya sedalam air. Pada saat ini, Sulang masih mempertahankan keadaan menelan klon, dengan napas mengerikan kaisar kuasi tertinggi yang tersisa di tubuhnya. Kaisar kuasi tertinggi. Di dalam wilayah istana Kixiao kita, kapan kaisar tertinggi datang? Tidak masalah, kaisar kuasi tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa aku provokasi, aku hanya bisa menundukkan kepalaku ke telingaku. Pria bermata segitiga bernama Zhang Sanjia berada di bawah tekanan aura Sulang dan rambutnya berdiri tegak, meneriakkan bahaya di dalam hatinya, dan segera memutuskan untuk menerima nasihat. Lalu, senior yang terhormat, junior adalah Diaken Qi Xiaodian. Aku menyinggungmu, mohon maafkan aku. Zhang Sanjia penuh dengan sanjungan, mengangguk dan membungkuk dan meletakkan mayat terbang pemburu harta karun di tangannya. Junior, lepaskan, junior, lepaskan. Tetapi semakin dekat mayat tupai terbang di tangannya ke tanah, semakin berbahaya Zhang segitiga merasa. Namun, dia tidak berani untuk tidak mematuhi perintah Sulang, dia hanya bisa terus meletakkan mayat tupai terbang di tangannya. Panggil, Zhang Sanjia dengan hati-hati menghela napas lega, dan sepenuhnya meletakkan mayat terbang pemburu harta karun. Dan pada saat ini, kekuatan kausalitas yang misterius dan mengerikan melonjak, dan langsung memusnahkan segitiga Zhang. Ding! Kamu memiliki jiwa Kaisar Agung Asteris 1, Daujing Kaisar Agung Asteris 1, Alam Semesta Kehidupan Asteris 1, dan Sianyuan Unggul Asteris 985.689. Oh, berani membunuhku si pemburu harta karun terbang-terbang, benar-benar lelah hidup. Sulang menatap mayat Zhang Sanjiao dengan dingin, dan meludah dengan jijik, menghancurkannya menjadi daging setelah mendengar perintah sistem, Sulang semakin merasa jijik. Bagaimanapun, produk ini juga merupakan 5 kaisar agung, dan hanya ada kurang dari 1 juta sumber abadi yang unggul, sangat miskin. Setelah membunuh Zhang Sanjiao, Sulang terus mengirim klonnya untuk maju. Pada saat yang sama, di istana Kixiao, Kaisar Agung Zunwei Wu tampak terkejut. Karena dia menemukan bahwa melalui api jiwa, bawahannya Zhang Triangle tiba-tiba jatuh. Zhang Triangle sudah mati. Aku baru saja mengirimnya untuk melakukan sesuatu, mengapa tiba-tiba dia mati? Siapa yang berani membunuhnya menggantikanku? Mata Kaisar Hu penuh dengan kebencian, dan rambut merah cerahnya hampir berdiri karena amarahnya. Dan pada saat ini, terangi yang mulia Kaisar Agung Hu. Seorang Kaisar Agung terbang mendekat dan berlutut di luar pintu, bawahan baru saja menemukan bahwa banyak 5 Kaisar Agung yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di wilayah barat. Orang-orang ini benar-benar terlihat persis sama, dan pemimpinnya adalah Kaisar tertinggi semu. Bawahan menduga bahwa kelima Kaisar Agung itu seharusnya adalah klon dari Kaisar tertinggi. Awalnya, Kaisar Agung Hu sedang marah. Melihat bahwa bawahannya yang datang untuk mencerahkannya begitu sembrono, dia ingin melampiaskan amarahnya. Tetapi setelah mendengar informasi yang dilaporkan oleh bawahannya, dia tiba-tiba tampak terkejut. Seorang kaisar semu superior muncul di wilayah pengaruh kita. Tetapi sekutu di sekitarnya, Kaisar Sanxi, Kaisar Xuanxiao, dan Kaisar Kunyu tidak pernah menyebut orang ini. Mungkinkah dia muncul begitu saja? Kaisar Agung Hu terkejut, mungkinkah dia adalah pembangkit tenaga listrik semu tak Tuhan dari alam semesta yang tak terbatas? Memikirkan hal ini, keheranan di wajah Kaisar Hu tiba-tiba berubah menjadi keterkejutan, dan cahaya keserakahan menyembur dari matanya. Sumber daya alam pengasingan itu tandus, dan kultivasi seniman bela diri pada dasarnya bergantung pada penebusan dosa. Bahkan penguasa kekuatan besar tidak terlalu menghargai sumber daya tersebut. Namun, orang-orang dari alam semesta tanpa batas berbeda. Dibandingkan dengan para pejuang di pengasingan, para pejuang dengan level yang sama di alam semesta tanpa batas sekitar 100 kali lebih kaya. Ini adalah kekayaan yang menggetarkan hati. Selain itu, berdasarkan informasi yang dibawa kembali oleh bawahannya, Kaisar Kuasi Superior juga memiliki teknik avatar langka, yang dapat menciptakan beberapa avatar tingkat kaisar. Seni klon tingkat ini jelas merupakan tingkat kaisar teratas, dan bahkan mungkin merupakan seni rahasia tak bertuhan. Dibandingkan dengan kekayaan tersebut, Kaisar Besar Hu lebih menghargai teknik rahasia klon. Begitu dia mendapatkan teknik rahasia cloning itu, dia pasti bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Selain itu, selain berbagai sumber daya pelatihan dan teknik rahasia langka,
mayat seorang prajurit yang telah berubah menjadi kelas tanpa dewa adalah harta yang sangat langka. Di tempat pengasingan yang kekurangan semua jenis bahan, tubuh prajurit adalah bahan yang bagus untuk membuat senjata. Jika ada orang dengan pengetahuan pemurnian tingkat lanjut, dia bahkan dapat membuat senjata dengan level yang sama dengan mayat seorang prajurit. Kaisar Agung Huwu serakah dan kejam, jika kamu berani membunuh bawahanku, maka aku akan mengambil kalian semua. Terangi Yang Mulia Kaisar Agung Huwu. Kaisar yang melaporkan surat itu mengingatkan, ketika bawahannya datang untuk melapor, kelas tanpa dewa terus-menerus berpindah posisi dan akan segera meninggalkan situs istana Qixiao. Apa? Wajah Kaisar Huwu sedikit tenggelam, ke arah mana dia pergi? Pergi ke utara, reporter Kaisar menjawab, pada saat ini, diperkirakan wilayah Kaisar Sanqi hampir mendekat. Sialan, kok bisa secepat itu? Sudah terlambat bagiku untuk mencegatnya sekarang. Dia pasti akan memasuki wilayah Kaisar Sanxi. Kaisar Huwu mengerutkan kening, dan segera mengeluarkan plakat giok yang didedikasikan untuk pengasingan. Pokoknya, aku akan melawannya sendirian. Lebih baik bersatu dengan 3 lainnya untuk membunuh Kaisar alam semesta yang tak terbatas ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Huwu segera mengirim pesan. 3 kekuatan Kaisar Agung Sanxi, Kaisar Xianxiao, dan Kaisar Kunyu yang berada 500.000 tahun cahaya jauhnya di istana Qixiao segera menerima pesan itu. Apa? Seorang kaisar yang hampir superior akan memasuki wilayahku. Orang ini adalah musuh Huwu. Dia ingin aku membantu menjegat dan membunuh, dan memberikan imbalan yang besar setelahnya.